Seorang kakek berusia 69 tahun warga kota Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia di kantor pembiayaan. Pihak keluarga menduga korban dianiaya petugas di kantor tersebut. Seorang kakek berusia 69 tahun bernama Natsir, warga kompleks Minasa Upa, Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dilaporkan meninggal dunia di kantor pembiayaan yang terletak di Panakukang. Pihak keluarga almarhum telah melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan tengah melakukan visum terhadap jenazah korban di Bidokes Kedokteran Forensik Polda Sulsel. Sang anak, Niar, mengatakan tak mengetahui sama sekali bahwasannya sang bapak memiliki urusan di kantor pembiayaan tersebut. Sebelumnya, korban seorang diri menyusul ke kantor tersebut karena motornya ditarik. Ia pun mengaku kaget, tiba-tiba menerima informasi dari polisi jika ayahnya telah meninggal. Saya tidak tahu dalam rangka apa, tapi katanya dari tadi polisi ada tunggakannya ditarik ke motornya. Karena bapakku tidak pernah cerita. Saya tidak tahu apa dia bikin. Karena tiba-tiba ada info. Karena sendirian tiba-tiba dapat info meninggal. Niar mengaku tidak mengetahui sama sekali penyebab ayahnya meninggal dunia. Namun dirinya yang sempat melihat jenazah ayahnya sebelum divisum, di mana terdapat luka di bagian telinga dan belakang lehernya. Tidak dapat informasi karena dari sana juga tidak mau bilang. Alasannya di sana bilang itu polisi sih yang bilang di telepon bilang jatuh. Tidak tahu saya tidak tahu bagaimana jatuhnya, jatuh karena apa. Makanya kami minta CCTV itu diamankan. Pihak keluarga pun curiga ayahnya mendapat tindakan penganiayaan saat di kantor pembiayaan saat mengurus motornya yang menunggak. Ivan Ahmad, Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut dugaan kasus penganiayaan di kantor pembiayaan ini, kita telah terhubung dengan AKBP Ridwan JM Huta Gaul, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Pak Kasat, selamat siang. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama dengan kami. Jadi dari hasil visum Pak Kasat, apakah memang ada tanda-tanda lansia tersebut meninggal karena dianiaya di kantor pembiayaan? Selamat siang, Bu. Jadi hasil kemarin sementara hasil pemeriksaan dokter lapor Dokpol Makassar, di situ ada 2 yang ada di area kening, sama itu diperkirakan bukan akibat benda tumpul, tapi menghadap ke benda tumpul, sehingga diperkirakan berdasarkan analisis CCTV. Kita juga sudah sampaikan CCTV yang ada di TKP kepada pihak korban. Tadi malam langsung saya berikan kepada pihak korban, itu ada CCTV kronologis yang bahwa kakek tersebut posisi lagi duduk di meja, kemudian tiba-tiba sendiri terjatuh. Jadi maksudnya tidak ada sebab tiba-tiba kakek tersebut langsung terjatuh, Pak? Ya, jadi sebetulnya kan itu videonya itu CCTV itu ada durasi panjang, di mana awalnya kakek itu sempat melakukan pelemparan dan terjadi pergumulan di situ. Akibat daripada yang terjadi disebabkan kakek tersebut kendaraannya diambil sama oleh pihak pembiayaan. Oke. Tapi ada kemungkinan dari hasil visum mungkin ada penyakit Pak Kasat yang ditemukan? Nah, jadi hasil anggota di TKP memeriksakan ditemukannya ada obat, di mana obat tersebut merupakan obat-obat kata dokter yang di rumah sakit itu obat untuk orang-orang penyakit jantung. Oke. Sementara. Oke. Pak Kasat, tapi bagaimana kemudian respons dari kantor pembiayaan itu sendiri pada saat mungkin akan diperiksa atau dimintai keterangan? Apakah kooperatif, Pak Kasat? Jadi Bu, karena waktu terjadi keributan, karena orang tua kakek ini tidak terima, maka pihak Polsek datang, itu Babin Kamtimas, sudah daripada permasalahannya ribut dibawa ke kantor Polsek. Namun
orang tua tersebut bukan malah ikut ke polsek, malah tinggal di kantor pembiayaan. Itu tadi sesuai video tadi, kejadian di situ. Sementara pihak polsek sudah sampai di polsek dan keponakannya sudah sampai juga di polsek, kakek itu tidak ikut. Jadi kakek itu tetap kayaknya tinggal di tempat. Itulah yang terjadi di video tersebut. Dan pihak dari pembiayaan telah memberikan CCTV kepada penyidik dan serta yang ada di TKP sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polres Tabes. Berarti pihak dari pembiayaan cukup kooperatif ya Pak ya dalam penyidikan kasus ini. Kemudian Pak, berarti pihak keluarga ini akan tetap membawa kasus ini ke jalur hukum ya Pak ya. Kemudian sebagai konfirmasi sekaligus juga penutup, apakah memang tidak ada penganiayaan di dalam kasus ini? Ya, itu nanti kan kita kemarin langsung tindakan kepolisian karena adanya kejadian tersebut kita membuatkan laporan polisi, kita terbitkan laporan polisi dan kita melakukan permintaan otopsi kepada rumah sakit Dongkol karena sebelumnya waktu korban ini pingsan terjatuh sempat dibawa ke rumah sakit swasta. Namun dari pihak polisi agar segera dilakukan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi atau pemeriksaan visum gitu. Jadi sementara visum hasil kemarin itu hanya ditemukan tidak ada kekerasan yang berlebihan di tubuh daripada korban tersebut. Hasil sementara koordinasi dengan dokter kepolisian. Baik, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, KBP Rituan JM Huta Gaul. Terima kasih Pak Kasat untuk waktunya di Berita Satu Siang.